nanti baru masukkan minyak. Setelah minyak dimasukkan hingga matang, baru dimasukkan ke lilin dan baru bumbu. Itu kan semuanya memiliki langkah-langkah tertentu. Coba kalau misalnya airnya nggak dimasak dulu, tapi langsung dimasukin minyak, pasti berbeda kan cara proses pematangannya. Nah, dari kamu tadi juga sudah tahu ternyata banyak hal dalam makhluk sebenarnya punya langkah-langkah yang berurutan. Itulah yang disebut dengan algoritma. Di dunia komputer, algoritma ini sangat penting karena komputer itu sebenarnya tidak pintar. Dia cuma akan melakukan apa yang diperintahkan, akan menangkap tanpa melakukan apapun. Tapi komputer tidak bisa ngerti bahasa manusia, jadi biar komputer bisa ngerti, kita perlu menyusun instruksi secara sistematis. Nah, sebelum melakukan pekerjaan, sangat diperlukan sebuah pengenalan terhadap konsep pekerjaan. Gunanya memahami cara pencapaian dari perbedaan yang akan dicapai nanti. Pekerjaan akan lebih mudah dikerjai apabila permasalahan dan alur pekerjaan jelas dan dimengerti. Nah, demikian halnya dengan pemrograman. Konsep kerja dan logika program ini harus dipahami terlebih dahulu. Sebuah pemrograman itu tidak dapat menjadi konsep kerja sebuah komputer. Nah, kenapa logika ini pun proses dalam program punya data yang harus diinput baik secara langsung maupun tidak langsung, selanjutnya akan diproses oleh sistem dan berikutnya akan dikeluarkan oleh menampilkannya ke layar untuk kemudian lainnya atau disebut dengan sistem output. Nah, algoritma ini berasal dari kata al-Khwarizmi. Nah, terdapat pada buku Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dia adalah seorang ahli matematika dari Persia dan bukunya yaitu Al-Jabar wal Muqabbalah. Nah, dalam beberapa buku terdapat beberapa definisi algoritma. Tetapi kalau kita cermati dengan baik, buku tersebut mempunyai tujuan yang sama. Dalam buku ini, dalam buku Al-Jabar wal Muqabbalah ini, definisi algoritma itu adalah susunan langkah penyajian untuk masalah secara sistematis dan logis. Terdapat dua kata ya yang bisa kita ingat, sistematis dan logis. Jadi jika kita ingin mengingat apa itu algoritma, itu bukan dua kalimat saja, sistematis dan logis. Nah, bagaimana contoh algoritma? Ya, siapa yang bisa melakukan contoh algoritma? Di sini diberitakan kepada algoritma langkah-langkah berurutan untuk menjalankan definisi dulu kamu. Nah, kalau kita ingin menjalankan definisi, apa langkah pertama yang akan kita lakukan? Pertama, kita tentu mencolokkannya ke listrik, benar? Nah, lalu habis itu gimana lagi? Habis kita colokkan, kita hidupkan dari intinya. Nah, kita hidupkan dari intinya. Setelah itu ada lagi. Nah, masih banyak ya langkahnya, bisa kita cari dimanapun. Nah, kalau begitu kita masuk pada materi belajar. Nah, apa sih sebenarnya belajar ini dan apa hubungannya dengan algoritma? Siapa yang tahu materi belajar? Siapa? Jadi siapa? Ya, silakan. Ya, benar ya. Belajar itu merupakan diagram alias adalah yang ada gambaran visual dari langkah-langkah algoritma tadi ya dalam menyelesaikan suatu proses pembentukan. Nah, jadi belajar ini digunakan untuk menjelaskan alur kerja dari sistem algoritma tadi secara berurutan dan mudah dipahami. Biasanya belajar ini digunakan oleh analis sistem untuk menggambarkan logika sistem. Dengan menggunakan simbol-simbol khusus, konser bisa menunjukkan proses keputusan, input output, dan arah alur dengan jelas. Dan ini sangat membantu dalam memahami sistem yang akan dibuat serta mempermudah jika suatu saat perlu ditambahkan atau berubah langkahnya.
menggunakan simbol-simbol yang mirip atau menyerupai kode program dengan alasan pemrograman tertentu. Nah, flowchart bisa, kalau flowchart kan dalam jasa logika dari suatu masalah yang menggunakan simbol-simbol khusus seperti latar. Nah, sedangkan pseudocode ini menggunakan kata-kata, namun keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu menjelaskan alur logika suatu masalah sehingga mudah membuat program. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu pseudocode? Coba kepada saudara Bis. Untuk menuliskan sebuah alat rumah dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, terima kasih ya saudara Bis, jawabannya sudah benar. Oke, sudah paham semua apa itu pseudocode? Nah, di sini dia fungsi-fungsi dari pseudocode. Apa saja fungsinya? Yang pertama, membantu menjelaskan logika program dengan sederhana. Lalu juga yang kedua sebagai jembatan sebelum membuat program. Yang ketiga, memudahkan diskusi dalam tim. Dan yang keempat, mengurangi kesalahan saat menulis kode program. Nah, itu dia fungsi-fungsi dari pseudocode. Nah, ini contoh dari pseudocode. Misalnya menentukan bilangan ganjil atau genap. Dalam sistem codingan atau kode program, kita tentu harus membuka dan menutup pengkodeannya. Pertama kita buka dengan membuat mulai, lalu kita memasukkan sebuah angka. Nah, angka ini sebagai variabel dari pemrograman. Nah, jika angka 2 sama dengan 0, maka tampilkan angka ini adalah bilangan genap. Nah, ini adalah reproduksi atau dalam kode program itu bisa kita lihat seperti if else. Nah, tampilkan angka ini adalah genap itu merupakan output dari kode programnya. Dan diakhiri dengan selesai. Nah, ini adalah pseudocode, berbeda dengan bahasa pemrograman pada umumnya. Hanya saja yang ini lebih mudah dipahami oleh kita sebagai programmer. Nah, beginilah contoh dari codingan C++-nya. Ini kan, tadi kan kita membahas pseudocode. Nah, ini berupa contoh pemrograman yang sebenarnya. Kalau dikatakan dalam bahasa C++, beginian jadinya. Oke? Paham semua? Oke, Bapak bakal membuat kelompok. Jadi silakan nanti kita bekerja secara berkelompok. Buatlah soal ini, jawaban dari soal ini. Gimana kita bagi kelompoknya? Hai Pak. Alif Pak. Aki Pak. Oke. Kita bagi dulu kelompoknya, kita bagi menjadi kelompok saja ya. Pak. Jadi berarti nanti nama orang. Kita cukup
Betul kan? Betul ini. Betul. Nah, ya. Nah, oke, terima kasih kepada Bapak ini. Siapa lagi kelompok selanjutnya? Kelompok nomor 2. Kelompok dua deh. Tapi kelompok dua deh ini kelompok satu. Miss, silakan maju, Miss. Nah, kelompok perwakilan kelompok saja ya. Nah, Miss, buatkan algoritma dalam satu pakaian apa saja. Yang pertama, siapa baju kotor yang benar? Ya, terus ya, oke. Oke, gimana? Benar nggak yang dalam algoritma dalam satu pakaian? Benar, ya benar. Oke, terima kasih Hafiz. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan dari materi kita tadi? Apa sih itu algoritma? Apa sih sebenarnya algoritma itu? Ada? Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, algoritma itu merupakan sebuah langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dan terurut. Dapat kita ingat dua kata penting dalam algoritma. Apa saja? Definisi algoritma adalah susunan langkah penyelesaian suatu masalah secara sistematis Dan logis. Nah, cuma dua kata itu saja supaya kita mengingat apa sih pengertian dari algoritma. Oke? Baik, Pak. Nah, karena materi kita sudah habis, untuk pertemuan depan bagi saya kelompoknya melalui WA group ya. Nah, nanti di pertemuan depan itu kalian akan mempresentasikan soal nanti tugas yang Bapak berikan setelah ini. Oke? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.